فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Setelah kita baca tadi fakrah atau poin terakhir yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Lum'atul I'tiqad, yang pada poin pembahasan tersebut beliau menyinggung tentang ikhtilaf dalam perkara furu', yang dimaksud adalah pada selain akidah. Kemudian ada tanbih dalam catatan kaki yang belum kita baca terkait tambahan sayyidina, karena dalam matan beliau mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Perhatikan dalam catatan kaki di halaman 216, catatan kaki yang pertama. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala laisa mina sunnati dzikru siyadati fi sholati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk sunnah menyebutkan siyadah, yaitu menambahkan lafaz sayyidina dalam bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allama ashabahu as-salata alaihi wa laysa fiha dzikrus siyadah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari salawat para sahabat-sahabat beliau. Karena ketika turun perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, perintah untuk bersalawat dan salam, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amma salam qad arafna. Kita diperintahkan untuk bersalawat dan salam. Kalau salam kita sudah tahu, bagaimana bersalam kepada Nabi? Iqbal. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya kan? Nah, adapun bersalawat, maka para sahabat kemudian bertanya, wa kaifa nusalli alaik, terus bagaimana kami bersalawat atas Anda? Ketika ditanya demikian, sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam beberapa saat sampai para sahabat menyesali kok bertanya-tanya seperti itu, khawatir terjadi apa? Yang bertanya pun sampai menyesal. Khawatir Nabi tidak berkenan dengan pertanyaan tadi. Tapi kemudian Nabi SAW setelah itu menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Di situ sama sekali Nabi SAW tidak mengajarkan untuk ditambah dengan sayyidina. Ma'akaunihi sayyida waladi Adam, bersamaan dengan keadaan Nabi SAW yang beliau adalah apa? Sayyidnya anak keturunan Adam. Beliau memang sayyid. Kita mengakui, kita mengimani bahwasanya Nabi SAW adalah pemuka dari keseluruhan anak keturunan Adam. Beliau yang terbaiknya, yang terdepannya, yang paling utamanya. Tapi dalam bersalawat, dikarenakan salawat adalah ibadah,
Taib, yang paling utamanya adalah bersalawat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu riwayat pun ikhwan dalam pengajaran salawat yang di situ ditambahkan lafaz sayyidina. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang kita masuk pada poin pembahasan al-ijma'u wa hukmuh. Ijma' dan hukumnya. Karena ini juga disinggung oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kalimat beliau wattifaqihim hujjatun qati'ah. Nah, penegasan bahwasannya ittifaq umat Muhammad, kesepakatan umat Muhammad merupakan hujjah yang kuat yang memutus adanya perselisihan yang datang setelahnya. Karena kalau sudah terjadi kesepakatan, maka generasi setelahnya tidak boleh memunculkan perselisihan. Qala al-ijma'u lughatan al-'azmu wal ittifaq. Ijma' secara bahasa maknanya al-'azm, tekad. Dan juga bermakna ittifaq, kesepakatan, dan makna kedua ini yang sesuai dengan makna istilah yang akan kita baca nanti. Wastilahan, adapun makna secara istilah, ittifaqul ulama'il mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma' secara istilah yang dimaksud adalah kesepakatan ulama ahli ijtihad. Bukan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad. Tapi yang masuk dalam kategori ijma' adalah kesepakatan ulama ahli ijtihad dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas suatu hukum syar'i setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini pengertian apa? Takif ijma'. Apa coba dibaca catatannya? Kesepakatan ulama ahli ijtihad. Terus dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita perhatikan ada poin-poin penting dalam pengertian ijma'. Yang pertama, siapa yang bersepakat, yaitu ulama mujtahidin. Yang kedua, mereka dari kalangan siapa? Dari kalangan umat Muhammad. Kesepakatannya tentang apa? Tentang hukum syar'i. Kapan? Setelah wafatnya Nabi. Karena kalau di masa hidupnya Nabi itu bukan ijma', tapi itu adalah apa? Sunnah. Dalam artian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui sehingga masuk dalam kategori sunnah takririyah. Kalau itu berupa perkataan maka sunnah qauliyah dan seterusnya. Qala wa huna soal yang bagi tarhuhu wal ijabatu alaih, dan di sini ada pertanyaan yang pantas untuk diajukan dan untuk dijawab. Wa huwa hal yumkinu wuqu' hadzal ijma' al-madhkur fi hadza ta'rif. Setelah kita tahu pengertian ijma', muncul pertanyaan, apakah mungkin terjadi ijma' yang disebutkan dalam pengertian ini? Al-jawab, ikhtalafa al-usuliyun fi imkani wuqu'i hadzal ijma' ala aqwalin thalathah. Ulama-ulama ahli usul mereka berselisih tentang mungkin tidaknya terjadinya ijma' ini menjadi 3 pendapat. Menjadi 3 pendapat. Al-awwal mumkinu mutlaqan.
mumkinun mutlaqan wa ilaihi dhahaba jumhurul usuliyin. Nah, yang pertama mungkin secara mutlak. Ini pendapat mayoritas ulama usul. Atsani mustahilun mutlaqan. Yang kedua mustahil kalau sampai terjadi kesepakatan. Alasannya apa? Karena para ulama tersebar. Bagaimana engkau tahu adanya perselisihan? Ada yang menyelisihi. Sehingga pendapat kedua mengatakan mustahil, tidak mungkin terjadi ijma'. Wa bihi qala Syiah wal masyhur 'anil nizam. Dan ini merupakan perkataan Syiah ahli bid'ah dan yang merupakan perkataan atau pendapat masyhur dari nizam, juga tokoh ahli bid'ah. Ats-tsalitsah mumkinun fi 'asri sahabati muta'azzirun ghaliban fi ghairihi. Pendapat yang ketiga, ikhwan, mengatakan mungkin di zaman sahabat, tapi tidak mungkin mayoritasnya pada selain zaman sahabat. Kenapa? Karena manusia sudah terpencar-pencar. Islam sudah begitu luas. Para ulama berada di penjuru-penjuru negeri, sehingga untuk mengumpulkan pendapat jadi satu sulit. Tapi kalau di masa sahabat maka itu mungkin. Wa hadza huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Wadzalika li'anna al-aradhi al-islamiyyah ittasa'at wa intashara ahlul ilmi fiha. Ya, demikian itu dikarenakan ya bumi kaum muslimin, ya, wilayah Islam telah meluas dan tersebar para ulama di berbagai negeri. Fasa'ubal ittila'u ala qawli kulli mujtahid, sehingga sulit untuk mengetahui pendapat setiap mujtahid. Kan sulit. Di ujung sana ada mujtahid, di ujung yang lain ada mujtahid, di tempat yang lain ada mujtahid. Untuk mengecek semuanya pendapatnya apa, ini sulit. Walihada yaqulul Imam Ahmad rahimahullah, man idda'a wujud al-ijma' faqad kadzab. Hadhihi da'wal marisi wal asam. Oleh karena itulah Imam Ahmad mengatakan siapa saja yang mengklaim terjadinya ijma' maka sungguh dia telah berdusta, dan ini adalah seruan dari Bishr al-Marisi dan al-Asam. Walakin yaqulu la a'lamu niza'an, akan tapi ini kalimat bagus. Bagaimana kita apa? Kita beradab dalam membuat ungkapan sehingga apa? Tidak terjatuh dalam kedustaan walaupun tanpa ada kesengajaan. Ketika seorang ingin mengungkapkan ijma', tapi kan kalau ijma' gitu dia harus mengetahui pendapat masing-masing mujtahid dan mengatakan itu sama. Makanya kalimat yang lebih bagus untuk apa? Mengatakan la a'lamu niza'an, aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Subhanallah, kehati-hatian para ulama dalam membuat ungkapan agar tidak terjatuh dalam kedustaan. Kalau dia mengatakan la a'lamu niza'an, aku tidak mengetahui dalam masalah ini khilaf, kan mengembalikan ilmu kepada siapa, Bapak? Kepada diri sendiri. Aku tidak tahu. Kalau seandainya di penjuru negeri ada yang menyelisihi, saya nggak tahu. Paham? Baik. La a'lamu khilafan, misalnya la a'lamu fihi khilafan, aku tidak mau ada khilaf di sini. Ini 6 ungkapan yang mengarah ke ijma', tapi apa? Tidak secara tegas menyatakan ijma'. Wa qala aidan man idda'a al-ijma' fa huwa kadhibun wa ma yudrihi la'alla an-nasa ikhtalafu. Nah, beliau juga, yaitu Imam Ahmad, mengatakan siapa saja mengklaim adanya ijma' maka dia adalah seorang yang berdusta. Nah, taib, bagaimana dia tahu? Bisa saja manusia berselisih, ya kan? Karena dia tidak bisa mengecek semua ulama. Rawahu anhu ibnuhu Abdullah fi masailih. Wa qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala lakinnal ma'luma minhu ya'ni al-ijma' wa huwa ma kana alaihi sahabatu wa amma ma ba'da dhalika fata'azzara al-ilmu bihi ghaliban.
Tapi yang diketahui yaitu ijma', yaitu yang terjadi pada masa sahabat. Ini jelas. Adapun pada masa setelahnya maka itu sesuatu yang untuk mengilmuinya secara pasti itu mayoritasnya tidak bisa. Karena begitu luas wilayah kaum muslimin. Baik. Qultu amma ma yunqalu minal ijma'at ala umurin hasalat ba'da asri sahabati fal maqsudu minhu huwa ma qalahu al-Imam Ahmad mimma la ya'lamu fihi an-naqilu lil ijma'i niza'an wallahu a'lam. Kemudian kata pentaklik, ya, adapun yang dinukilkan berupa ijma' tentang perkara-perkara dalam syariat kita yang terjadi setelah masa sahabat, maka yang dimaksud dengannya adalah apa? Adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, yaitu perkara-perkara yang tidak diketahui adanya khilaf oleh orang yang menukilkan ijma'. Itu dibawa ke arah ini. Ketika mereka mengatakan, misalnya Ibnu Munzir mengatakan ajma'al ulama, itu maksudnya adalah apa? Bahwasanya dalam masalah tersebut tidak diketahui adanya khilaf. Ini taujih yang bagus apa? Baik. Kemudian ijma' adalah hujjah. Qala wa huwa hujjatun liqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Hujjah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berselisih pada suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Ini menunjukkan kalau umat Muhammad sudah bersepakat pada suatu hal, maka itu adalah perkara yang hak dan itu menjadi dalil dan hujjah yang kuat. Baik. Tentang hadis, bisa Anda melihat tahqiqnya, hadisnya sahih. Nah, di antara penguat hadis tersebut adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala la yajma'u Allahu ummati aw qala hadhihi al-ummah 'ala dhalalati abadan wa yadullahi 'ala al-jama'ah. Sanadnya sahih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan selama-lamanya dan tangan Allah Subhanahu wa taala di atas jamaah. Ini riwayat yang sahih dalam As-Sahihul Musnad. Juga datang penguat lain lagi dari hadis Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari. Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a 'ala dhalalah. Sungguhnya Allah telah melindungi umatku dari bersatu di atas kesesatan. Baik. Juga dari Ka'ab bin Asim, lafaz lain, Inna Allah Ta'ala qad ajara li ala ummati min thalath, la yaju'u wa la yajtami'u ala dhalalah wa la yastabahu baydatal muslim wa la yustabahu baydatal muslimin wa la yustabahu baydatul muslimin. Allah telah melindungi untukku atas umatku 3 hal. Mereka tidak akan mati kelaparan, mereka tidak akan bersatu di atas kesesatan, dan mereka tidak akan apa? La yustabahu baidatul muslimin. Baidatul muslimin yaitu kekuatan kaum muslimin. Maksudnya kaum muslimin tidak akan mungkin dikalahkan secara mutlak, di mana semuanya kalah, semuanya terkuasai, semuanya dihinakan, tidak. Tetap akan ada segolongan umat dari umat Muhammad yang mereka kokoh di atas kebenaran. Itulah At-Taifah Al-Mansurah.
Baik, juga ada penguat yang lain yang intinya hadisnya sahih, penegasan bahwasanya ijma' merupakan hujjah. Adapun dalil yang lain, ikhwan, dari Al-Quran bahkan itu merupakan dalil yang paling kuat. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya tentang sumber hukum atau pengambilan hukum dalam Islam, beliau menjawab Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Maka ditanya apa dalil bahwasanya ijma' itu sebagai landasan hukum. Beliau pun meminta waktu untuk mencarinya di dalam Al-Quran. Dia baca awal sampai akhir, kemudian ketika bertemu dengan yang bertanya tadi disampaikan dalilnya adalah wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Baik, syahidnya siapa saja yang menyelisih Rasul dan mengikuti jalan kaum mukminin. Setelah jelas baginya petunjuk, maka akan dipalingkan kemana dia berpaling, akan dibiarkan tersesat, dan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dikaitkannya mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin bersamaan dengan penyelisihan terhadap Rasul, berarti menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti jalan kaum mukminin. Dan jalan kaum mukminin merupakan hujjah ketika mereka bersepakat atas suatu perkara. Dan pembahasan tentang ijma' itu akan dibahas lebih meluas dalam kitab-kitab usulul fikih. Pembahasan terakhir at-taqlid. At-taqlidu lughatan wad'ul qiladati fil 'unuq. Taklid secara bahasa maknanya adalah meletakkan kalung di leher, yaitu mengikatkan kalung, menggunakan kalung di leher, namanya apa? Taklid. Wastilahan, adapun secara istilah yang namanya taklid itu apa? Ittiba'u qaulil ghair bila hujjah. Mengikuti pendapat orang lain tanpa hujjah, ini namanya taklid. Membebek bahasanya kita, membeo kalau ngikuti perkataan antum karena enggak ada hujjahnya sama sekali. Suruh bilang jelek, ikut bilang jelek. Jadi ittiba'u qaulil ghair bila hujjah, mengikuti pendapat orang lain tanpa hujjah, itulah hakikat taklid. Wa huwa jaizun liman la yasilu ila al-ilmi bi nafsihi liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dari sisi hukum hukum asal taklid adalah muharram. Taklid diharamkan, dicela di dalam syariat kita. Adapun bagi seseorang yang tidak bisa mencapai ilmu dengan sendirinya, tidak memahami dalil-dalil, dia tidak mampu memahami dalil, tidak memiliki pemahaman untuk bisa mengambil istimbat, maka boleh baginya mengikuti orang yang dipercaya dari kalangan ulama untuk dia bertanya kepadanya. Maka dikatakan di sini, boleh bagi yang memang tidak bisa mencapai ilmu dengan sendirinya. Pada kondisi darurat tentunya, dan seorang dituntut untuk terus belajar. Namun di awal-awal seorang di awal belajar atau awal Islam, kemudian dia mau sholat, pertama kali kan nyontoh saja. Apa yang dikatakan oleh yang mengajarinya dia ambil. Liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalil yang dibawakan oleh
Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di sini ayat bertanyalah kepada ahlul dzikr, kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Baik. Perhatikan catatan kaki, al-ayatul lati ba'daha tubayyinu al-murada minha wa hiya qauluhu ta'ala bil bayyinati waz zubur. Nah, kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlul ilmi jika tidak tahu akhwan, bukan semata-mata untuk taklid kepada mereka, tidak, karena Allah katakan setelahnya bil bayyinati waz zubur. Dengan apa? Dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil dan hujjah yang dibangun di atas jawabannya. Taib, fa amarahum an yas'alu ahlal ilmi 'anil bayyinati waz zubur la an yuqalliduhum, sehingga ayat tadi untuk dijadikan sebagai dalil taklid boleh, ini kurang tepat. Kecuali bagi orang-orang yang memang apa? Tidak mampu memahami dalil yang dipaparkan. Karena Allah memerintahkan manusia untuk bertanya kepada ahlul ilmi tentang bayinat dan zubur, yaitu intinya tentang bukti, tentang dalil-dalil, tentang landasan fatwa, bukan untuk taklid kepada mereka. Taib. Wasahih annahu la yajuzu taqlidul 'ami li ahli al-ilmi balil wajibu 'alaihi an yas'ala 'anid dalili fayattabi'uh li'annahu dakhilun fi qaulillahi ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Baik. Tapi yang sahih dalam masalah ini ya, nah, bahwasanya taklid bagi seorang ami, seorang awam yang tidak paham dalil, tidak paham pendalilan kepada ahlul ilmi, nah bukan dalil taklid akhwan, bahkan yang wajib atasnya untuk bertanya tentang dalil kemudian mengikutinya. Taib, li'annahu dakhilun fi qaulillahi ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, karena masuk dalam keumuman dalil perkataan Allah, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kalian mengikuti selain apa yang diturunkan tersebut untuk dijadikan sebagai pimpinan-pimpinan. Qalilan ma tadhakkarun, betapa sedikitnya kalian mengambil pelajaran. Fa bi ayyi dalilin yukhrajul 'ami min 'umumi hadhil ayah, dengan dalil apa seorang ami dikeluarkan dari keumuman ayat ini? Fa bihadza afta Syekhuna al-'Allamah al-Wadi'i rahimahullah. Dengan hal inilah Syekh Muqbil al-Wadi'i berfatwa bahwasanya taklid mutlak tidak diperbolehkan. Adapun seorang ami ketika bertanya kepada ulama, maka yang dimaksud adalah dia butuh istihad, butuh untuk apa? Bersungguh-sungguh dalam menentukan ulama mana yang mau dia bertanya kepadanya. Dan bertanya pun bertanya tentang dalil. Baik. Dan taklid merupakan salah satu prinsip dari prinsip jahiliyah. Ketika mereka diseru kepada kebenaran, jawaban mereka dengan jawaban, kami akan mentaklid nenek moyang kami saja. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami di atas suatu agama dan kami di belakang mereka mengikuti jejak-jejak mereka. Ini prinsip muqallidun. Qala wal madzhabul masyhuratu arba'ah, dan madhab-madhab yang masyhur dalam kitab-kitab fikih, dalam syarat kita yang masyhur 4, karena banyaknya pengikut mereka. Hadhil madzhabul arba'ah wa ghairuha ma anzalallahu biha min sultan. Perhatikan tanbih dalam catatan kaki. Madhab-madhab yang 4 ini dan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan padanya hujjah sama sekali untuk bermadhab. Fanahnu ma'muruna bittiba'il kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Alkitab dan sunnah di atas pemahaman para salaf, bukan untuk mengikuti ulama tertentu dan mengambil semua pendapatnya tanpa peduli benar atau salahnya. Bahkan para imam yang 4 itu, yang kemudian pendapat-pendapat mereka diikuti sampai menjadi suatu madhab,
mereka juga tidak menyeru manusia untuk mengikuti dirinya. Naam. Qala Allah Ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ayat ini jelas telah disebutkan tadi perintah untuk ittiba' kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kemudian kata mu'allim hafizahullah ta'ala, falaysa fima unzila ilayna min rabbina ittabi'u madhaban mu'ayyanan sawa'an al-Hambali am al-Syafi'i am al-Maliki am al-Hanafi am ghairaha min al-madhahib. Wa hadhihi al-madhahibu farraqat bainal muslimin. Naam. Jadi bukan termasuk perkara yang diturunkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah untuk mengikuti madhab tertentu. Tidak ada perintah dari Allah untuk mengikuti madhab tertentu, baik itu Hambali, Syafi'i atau Maliki atau yang lainnya dari madhab-madhab yang ada. Bahkan madhab-madhab inilah yang memecah belah kaum muslimin. Na'am wa alqad baina katsirin minhumul adawata wal baghdha'a wal ahqad, dan bahkan melemparkan di tengah-tengah mayoritas mereka itu permusuhan dan saling membenci. Saling membenci, akhwan. Apalagi di tempat-tempat yang mazhab sangat kuat. Dulu disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala untuk di Masjidil Haram saja, imamnya 4. Imamnya masing-masing madhab sendiri. Ini Imam Hambali, yang Hambali ikut Imam Hambali, yang Hanafi ikut Imam Hanafi. Demikian sampai karena fanatiknya terhadap madhab terjadi banyak persengketaan, dan terutama di kalangan juhal muqallidin, di kalangan orang-orang jahil yang ahli taklid, yang hanya sekedar fanatik tanpa ilmu. Kama huwa ma'lumun likulli man qara'a fi kutubit tarikh kal bidayah wa nihayah wa ghairiha, sebagaimana itu diketahui oleh setiap orang yang membaca kitab-kitab tarikh seperti bidayah dan nihayah, bagaimana dampak buruk dari tamadhub, dari bermadhab ini. Taib. Oleh karena itulah seruan ahli sunnati wal jamaah untuk berpegang teguh dengan apa yang para a'imah madhab tersebut mengambilnya, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya memahaminya dengan melalui sebab pemahaman-pemahaman para a'imah tersebut. Mereka mengambil istimbat dari suatu ayat, suatu hadis, kita lihat bagaimana istimbatnya, kemudian bagaimana derajat dalilnya. Naam, demikian. Sehingga setiap ulama dan imam madhab berhak untuk diambil pendapatnya dan berhak untuk ditinggalkan, sebagaimana mereka juga telah berwasiat kepada umat agar mengambil dari mana mereka mengambil, yaitu mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun para imam mazhab tersebut untuk kita tahu, wal madzhabul masyhurah arba'ah, mazhab yang masyhur 4 untuk kita ketahui, al madhab al Hanafi wa imamuhu Abu Hanifah an-Nu'man ibn Thabit, imamu ahli al-Iraq. Nah, ini imamnya Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit, imam ahli al-Iraq. Walaupun dari sisi kekuatan mazhab ini mazhab yang paling lemah, ya kawan. Kenapa? Karena lemahnya Abu Hanifah dari sisi ilmu hadis dan juga dari sisi akidah. Bahkan beberapa kali beliau dimintai taubat. Beliau dimintai taubat dengan pemahaman irja beliau, juga hal-hal yang lain. Landasan untuk mazhab Hanafi lebih dominan pada qiyas. Wulida sanah 80 minal hijrah wa tufiya sanah 150 minal hijrah. Lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah.
Ini yang paling tua dari para a'imah madhab. Yang kedua Al-Maliki wa imamuhu Abu Abdullah Malik ibn Anas, imamu daril hijrah. Ulida sanah 93 min al-hijrah wa tufiya sanah 179. Wafat tahun 179. Dan Imam Malik pada masanya ikhwan Taib memiliki kitab yang merupakan kitab rujukan utama, yaitu Al-Muwatta, yang pada masa itu merupakan kitab yang paling kuat kesahihannya karena belum dikarang oleh Imam Bukhari dan Muslim, kitab sahih ya, belum lahir. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, ma tahta adimis sama asah min kitabil Muwatta Malik. Tidak ada di bawah kolong langit ini kitab yang lebih sahih dari kitab-kitab karangan manusia melebihi Muwatta Malik. Ini dikatakan oleh beliau sebelum adanya Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sisi akidah, beliau seorang yang berakidah lurus, dan kalimat-kalimat beliau dalam akidah banyak dinukilkan, terutama dalam asma wa sifat. Yang ketiga Asy-Syafi'i wa imamuhu Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, wulida sanah 150 wa tufiya sanah 204. Jadi meninggal Abu Hanifah di situ tahun kelahiran Asy-Syafi'i, dan beliau wafat tahun 204. Kemudian Al-Hambali wa imamuhu Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, ulida sanah 164 wa tufiya sanah 241. Dilahirkan tahun 164, meninggal tahun 241. Berarti yang paling muda siapa dari empat imam ini? Jabir? Imam Ahmad ibn Hanbal, dan beliau yang paling luas ilmu hadisnya. Taib hafalan hadisnya yang paling luas. Oleh karena itulah dari keempat madhab ini, madhab yang paling banyak tarjihat, dan itu pendapat yang kuat adalah madhab Hambali. Kenapa? Kuatnya hadis serta banyaknya hadis yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala wa hunaka madhahib ukhra ka madhhab az-Zahiriyah wa Zaidiyah wa Sufyaniyah. Dan di sana ada madhab-madhab yang lain seperti madhab Zahiriyah, pengikut Dawud az-Zahiri, kemudian Zaidiyah, pengikut Zaid. Yaitu nisbah kepada Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Talib. Ini madhab Zaidiyah. Kemudian As-Sufyaniyah, madhab Sufyan Ats-Tsauri, wa ghairihim, dan yang lainnya. Dan semuanya itu prinsip kita, wa kullun yu'khadhu min qawlihi ma kana shawaban wa yutraku min qawlihi ma kana khata'an. Ini prinsip kita ahli sunnati wal jamaah, dan seharusnya menjadi prinsip setiap muslim. Semuanya diambil dari perkataannya yang benar dan ditinggalkan perkataannya yang keliru. Wala ismata illa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemaksuman, yaitu kebersihan dari kesalahan, kecuali pada kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka itulah yang menjadi pedoman utama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah tegaskan, kullun yu'khad min qawlihi wa yada' ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu an yaj'alana minal mutamassikin bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk dalam deretan orang-orang yang berpegang kokoh dengan kitabnya dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, zahiran wa batinah, baik secara zahir maupun batin. Jangan sampai hanya di lisan saja mengaku sebagai pengikut Nabi, akan tapi dalam batinnya mengingkari
dalam amalannya menyelisihi, tapi secara zahir dan batin, secara lisan dan juga bentuk pengamalan, secara keilmuan dan juga prakteknya. Wa an yatawaffana ala dzalik, dan kita memohon agar diwafatkan di atas hal itu, di atas berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Wa an yatawallana fid dunya wal akhirah, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemeliharaan, penjagaan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Wa alla yuzigha qulubana ba'da id hadaitana, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, sebagaimana doa yang termaktub di awal-awal Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa an yahab lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab, dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah rahmat dari sisinya, karena sungguhnya Allah adalah Al-Wahhab. Walhamdulillahi katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li karami wajhihi azza jalaluh. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kita selesai dari mempelajari kitab yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan kepada kita semua dan memberikan keberkahan pada